Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Romo Elis. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Minta tolong saya di co-host karena tadi saya terpental. Belum bisa share screen. Semoga sinyal dari Palembang cukup bagus. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Sorry, ini tadi saya terpental sehingga memang kehilangan jejak gitu ya. Harus cari-cari dulu. Nah, pada malam hari ini ya saya mau ngobrol-ngobrol dengan Anda perihal Rasul Yakobus dan spirit peziarah. Karena seperti Anda tahu ya, hari ini adalah Pesta Santo Yakobus Rasul itu ya. Nah, untuk bincang-bincang kita malam hari ini, saya ingin membaginya demikian, gitu ya. Yang pertama, nanti saya mungkin akan sedikit bercerita tentang siapa itu Rasul Yakobus, lalu bagaimana siarnya sampai ke Spanyol, lalu setelah itu saya ingin berbagi cerita begitu mengenai peziarahan untuk mengikuti jejak Santo Yakobus Rasul sampai ke daerah Santiago de Compostela ya. Karena apa? Karena setelah itu, setelah wafatnya Santo Yakobus ini, lalu jenazahnya dibawa ke daerah Spanyol sana, lalu disitulah mulai peziarahan. Lalu pada gilirannya dari peziarahan itu dalam napak tilas dengan Santo Yakobus Rasul itu, kira-kira spirit seperti apa yang bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya? Maka ini tentunya sangat konkret sekali apa yang akan kita renungkan atau ya bincangkan atau bagikan pada malam hari ini. Karena ini nanti adalah sesuatu yang sangat praktis begitu ya, sangat teknis dan sangat harian. Saya memang sudah jauh-jauh hari minta izin untuk mengajak teman, walaupun teman ini saya juga belum pernah bertemu muka gitu ya. Teman yang juga melakoni ziarah Camino atau ziarah jalan kaki menuju makam Santo Yakobus Rasul di Santiago de Compostela, Spanyol sana, yakni Ibu Linda. Nanti setelah ini tentu akan lebih konkret lagi. Sebenarnya spirit peziarah seperti apa sih yang perlu kita hayati dalam kehidupan sehari-hari itu. Oke teman-teman, kita mulai saja ya bincang-bincang kita. Dan sengaja saya tidak seperti hari biasa gitu ya. Kalau hari biasa dengan Anda biasanya saya mengenakan jubah atau mengenakan apa itu namanya alba begitu agak formal. Hari ini saya mengenakan kaos dan kaosnya memang juga agak khusus gitu ya. Ada logo anak panah kuning di situ. Nah nanti tentu ini akan kita singgung mengapa saya memakai itu. Nah, awal sekali mari kita dalami ya secara glens, secara sepintas siapa itu Rasul Yakobus. Anda tentu paham dalam Injil Anda bisa menemukan siapa Rasul Yakobus ini, bahwa dia adalah salah seorang dari Rasul Kristus begitu ya. Ini gambarnya ada di sini ya. Saya gambarkan di sini dan ini adalah peziarahan napak tilas ke makam Santo Yakobus Rasul di daerah Spanyol sana. Nah, Rasul Yakobus adalah anak Zebedeus atau istrinya yang bernama juga ibunya namanya adalah Salome. Mereka adalah orang tua ini adalah pedagang ikan atau saudagar ikan. Tentunya ini sangat kaya tentunya ya. Nah, ini merupakan juga murid terdekat Yesus, yakni bersama Yohanes dan Simon Petrus. Yohanes itu saudaranya begitu ya. Kedekatan mereka misalkan ketika mereka juga diajak ke Gunung Tabor dan saat itulah Tuhan Yesus mengalami kemuliaannya. Dan dia adalah juga anak yang sungguh-sungguh dekat dan ingin berbakti kepada Tuhan dan punya ambisi atau punya semangat yang sedemikian rupa, maka Yakobus Rasul atau Yakobus Agung atau Yakobus Tua untuk membedakan dengan Yakobus lain gitu ya. Ini juga sungguh disebut juga sebagai anak-anak guntur karena semangatnya sering meledak-ledak.
ia dalam mengikuti Kristus itu mau total begitu ya. Dan sungguh ia ingin mengikuti Kristus seperti itu. Maka pernah dia juga mengatakan ketika orang-orang Israel yang tidak mau bertobat, lalu dia mengatakan, Tuhan, apakah perlu saya meminta hujan? Nah, itu api dari langit begitu ya. Ada semangat itu, semangat membara yang ada pada diri Yakobus ini. Dan bagaimana juga dia sungguh-sungguh hidup untuk membaktikan diri pada Allah, pada pewartaan kerajaannya itu. Nah, lalu singkat kata ya dalam kesetiaannya untuk mengikuti Kristus ya. Nah, setelah Yesus wafat, Yesus bangkit, lalu disitulah para murid berpencar. Para murid mewarta, para murid menginjil, dan diceritakan bahwa Yakobus ini mewarta atau menginjil sampai ke daerah Spanyol begitu. Di sanalah dia mewarta sampai ke daerah Galicia, demikian itu di pesisir Atlantika itu ya. Dan di sana dikatakan, ternyata pewartaannya, penginjilannya ini kurang berhasil dengan baik begitu ya. Hanya dapat kalau tidak keliru itu dikisahkan itu 9 murid. Nah, ketika pewartaannya yang demikian kurang bisa berhasil ini, pada waktu itu dia berencana pulang kembali ke Tanah Suci. Dan dikabarkan di sana ketika balik ke Tanah Suci itulah masa Raja Herodes Agripa pertama begitu ya, pada tahun 40-an itu menangkap dia, lalu menghukum dia, dan akhirnya dia pun dihukum menjadi seorang martir begitu. Nah, ada kisah yang cukup menarik dalam proses ia menjadi martir itu ya, dikisahkan dalam entah itu dongeng atau bagaimana, tapi ada sebuah cerita bagaimana ketika Al-Gucu yang melihat kebaikan atau kesucian Santo Yakobus ini sebelum beliaunya dipenggal begitu ya. Nah, lalu Al-Gucu ini bertobat dan dia benar-benar juga siap menjadi martir seperti Yakobus. Maka waktu itu sebelum dia juga dipenggal kepalanya, dia minta didoakan oleh Santo Yakobus dan akhirnya mereka juga berdua meninggal sebagai martir begitu. Nah, dari kisah ini lalu ya para muridnya yang ikut menyertai Yakobus ini balik ke Tanah Suci ingin sekali membawa jenazahnya kembali ke tanah Spanyol. Maka waktu itu dikisahkan juga jenazah itu dibawa berlayar hingga sampai pada di Spanyol. Dan disitulah akhirnya setelah sampai ya singkat cerita begitu ya, jenazahnya dimakamkan di suatu tempat dan lalu ya karena mungkin perubahan zaman dan lain sebagainya, kisah tentang Yakobus ini agak terkubur, agak terpendam oleh hal-hal yang lain begitu. Nah, satu ketika pada tahun 800-an begitu ya, seorang petapa Pelayu itu melihat suatu malam itu ya ada semacam cahaya bintang atau hujan bintang begitu di suatu pegunungan perbukitan begitu. Nah, saat itulah lalu ditemukan dan telah diteliti ternyata di situ memang terletak makamnya, disinyalir bahwa itu adalah makam Santo Yakobus. Maka saat itu mulai ditemukan sungguh dan pelan-pelan dirawat dan akhirnya disitulah sungguh-sungguh mulai nantinya dalam perkembangan selanjutnya dibangun makam dan akhirnya menjadi sebuah katedral. Santo Yakobus untuk orang-orang Spanyol itu ya dalam konteks waktu itu, dalam konteks sejarah dan dongeng-dongengnya yang memang yang sangat familiar dengan orang-orang Spanyol sana, disebut juga sebagai Santo Yakobus Matamoros atau seorang patron Eropa khususnya di Spanyol. Nah, mengapa disebut Yakobus Matamoros? Karena konteksnya waktu itu ketika orang-orang Moors atau Moors itu sampai ke daerah Spanyol, itu orang Muslim menjajah ke sana begitu ya. Nah, disinilah Santo Yakobus menjadi pelindung bagi mereka
tiba-tiba di dongeng itu muncul gitu ya, dikisahkan bagaimana Santo Yakobus itu muncul dengan membawa pedang dan akhirnya memberikan kemenangan untuk Spanyol begitu dari orang-orang Moors. Maka disebut juga kisahnya mengenai Santo Yakobus Matamoros gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Spanyolnya atau dialek setempat, Santiago itu mau menyebut sebenarnya adalah Santo Yakobus. Nah, kalau tadi ya, mengapa tempat makamnya Santo Yakobus Santiago tadi disebut sebagai apa kaitannya dengan hujan bintang? Karena Santiago de Compostela, Compostela, kampus stele. Kampus itu ladang, stele itu bintang. Maka disebut tempatnya sana adalah Santiago de Compostela. Artinya itulah makam Santo Yakobus yang merupakan adalah ladang bintang-bintang, kumpulan bintang-bintang begitu. Nah, ketika ditemukan kembali makamnya pada tahun 813 gitu ya, disitulah mulai sungguh-sungguh muncul suatu tradisi peziarahan dan orang-orang mulai napak tilas, orang-orang mulai ingin sekali menimba kekuatan spiritualitas, semangat misi, semangat menginjil, semangat berkabar baik yang sudah dimulai oleh Santo Yakobus di daerah Spanyol itu, begitu ya. Maka orang-orang datang untuk sungguh-sungguh berdevosi, berdoa melalui Santo Yakobus dan tentunya arahnya adalah ke makam Santo Yakobus yang sudah ditemukan dan diyakini memang itu adalah sungguh-sungguh Santo Yakobus Rasul. Nah, tradisi ini yang sudah budaya yang sudah dimulai oleh kebanyakan orang-orang waktu itu yang memang sungguh-sungguh memiliki kebaktian yang sedemikian rupa dalam olah rohani, laku rohani begitu ya, mendapat dukungan dari sistem monarki di daerah Eropa. Maka ada jaminan keamanan di sana di Eropa, lebih-lebih ketika praktek ini sungguh-sungguh dijalankan di daerah Spanyol menuju ke makam Santo Yakobus Rasul. Dan pada gilirannya pada abad ke-12 Katedral Santiago mulai dibangun dan makamnya, makam Santo Yakobus ada di dalamnya. Lalu mulailah ya peziarahan untuk menimba spiritualitas atau semangat bermisi atau semangat merasul, semangat berevangelisasi, semangat berkabar baik tentang Tuhan. Ini sungguh-sungguh juga menjadi gerakan yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh diminati. Mulailah orang-orang berziarah menuju ke sana. Dan dalam tradisi ditemukan ya selain ada beberapa destinasi peziarahan misalkan Roma atau Tanah Suci begitu ya. Orang-orang biasa berziarah ke sana itu entah dengan berjalan kaki atau naik kuda dan yang paling modern ada juga yang naik sepeda, ada juga yang naik pesawat itu paling modern begitu ya. Tapi setidaknya ada sebuah tradisi yang disebut adalah Camino de Santiago, adalah berjalan menuju Santiago, menuju Santo Yakobus begitu ya. Nah, dalam konteks inilah ya, maka saya akan bercerita sedikit mengenai apa itu Camino ya. Camino dalam hal ini ya adalah berjalan menuju Santiago, berjalan menuju Santo Yakobus Rasul. Dan tradisi ini sudah mulai dari abad 12 atau sebelumnya bahkan 11 begitu ya. Ini sangat-sangat familiar di daerah Eropa dan Santiago de Compostela ini menjadi salah satu destinasi yang cukup familiar untuk mereka. Nah, lalu bagaimana orang-orang melakukan ziarah ini? Waktu itu ada beberapa rute memang yang saat ini masih sangat berkembang, yakni dari pinggiran Prancis, saya lupa persisnya namanya apa ya, Saint-Jean-de-Port atau apa itu, mungkin nanti Bu Linda bisa berkisah tentang hal ini ya, itu jaraknya sekitar 800 kilo gitu ya. Nah, dari situlah orang-orang berjalan kaki atau naik kuda atau naik sepeda. Dan kalau berjalan kaki biasanya sih ya sekitar 1 bulanan begitu dari sana. Nah, saya sendiri melakukan ziarah ini pada bulan Juli 2011. Hanya saja saya karena ya enggak kuat mungkin ya, enggak kuat duitnya juga, maka waktu itu saya hanya ambil dari kota Leong di Spanyol, jaraknya sekitar
312 atau 21 kilo begitu ya. Saya berjalan kaki sekitar 12 hari dari kota itu. Dan apa yang saya lakukan selama berjalan kaki, nanti mungkin Ibu Linda bisa melengkapi dari apa yang saya sharingkan. Mungkin jarak tempuh yang Ibu Linda ambil lebih jauh dari saya gitu ya. Nah, waktu itu ya hanya berjalan. Pokoknya setiap hari saya berjalan kaki antara 20 sampai 25 atau 30 kilo gitu ya. Sesuai kekuatan atau sesuai dengan track gitu ya. Kadang-kadang kita masih kuat tetapi kok perhentian selanjutnya yang ada penginapan memadai itu masih jauh, ya kita berhenti di sini begitu. Maka ya pokoknya berjalan. Pagi bangun pagi-pagi kita sarapan sambil jalan kaki begitu ya. Yang dibawa ya seperti ini gitu ya. Hanya tas dengan ya alat ala kadarnya lah ya. Bawaan tidak sedemikian berat, lalu berjalan, berjalan dan berjalan. Saya waktu itu kalau makan kenyang hanya sekali setelah sampai destinasi atau perhentian begitu ya. Kalau pagi sampai siang ya hanya makan roti Prancis gitu ya, sambil kita cemil kayak nyemil aja lah di jalan. Lalu minuman seadanya sambil berjalan kita nanti juga ambil di keran-keran yang disediakan. Ya begitu. Lalu sampai perhentian penginapan kita baru cari makan yang kenyang, sampai kenyang banget gitu ya. Baru setelah itu city tour, lalu istirahat, besok lanjut lagi, demikian seterusnya. Ritmenya seperti itu. Dan itulah semuanya ya berjalan gitu ya. Dan yang saya jumpai di perjalanan menuju ke Santiago de Compostela, di sini ada gambar potret saya bersama dengan teman dari Irlandia dan juga teman dari Barcelona. Waktu itu saya ketemu lalu sampai di Katedral Santiago de Compostela, dan saat itu inilah potret kami waktu sampai di sana. Dan sepanjang perjalanan itu yang saya temukan ya perjumpaan dengan peziarah-peziarah lain yang berjalan kaki dari aneka negara, dan disitulah kita bercerita, berbagi. Terus kemudian ada peziarah yang ya naik sepeda atau naik kuda, disitulah kita juga berjumpa dan seling ketemu dengan yang lain, kita sambil omong buen camino gitu ya, selamat jalan, selamat menikmati perjalanan begitu ya. Nah, lalu bagaimana kok mungkin tidak tersesat? Ya, tidak akan tersesat ya. Tidak akan tersesat karena apa? Ini adalah rute antik. Rute antik yang memang sudah berjalan dari abad 10 atau 11 12 itu ya, abad sekitar itu. Dan ini rute antik sehingga memang ya itu jalur peziarah sungguh. Dan di jalur peziarahan itu memang banyak situs-situs antik yang kepadanya kita bisa berdevosi, kita bisa berdoa, dan di perhentian-perhentian itu kita nanti juga bisa ikut misa, dengan misa yang menyambut sungguh para peziarah, atau ketika berada di biara-biara tertentu kita juga bisa mendengarkan ya renungan-renungan, walaupun tidak ngerti ya karena diselenggarakan dalam bahasa Spanyol, tapi sekurang-kurangnya adalah ada keramah tamahan, ada sapaan, ada jamuan sedikit begitu ya. Nah, itu. Lalu supaya memang kita dikenali sebagai peziarah dan boleh memanfaatkan beberapa fasilitas peziarah gitu ya, kita dibekali dengan semacam paspor peziarah kredensiale gitu ya. Nah, di sanalah kita akhirnya nanti bisa menginap, entah itu penginapan albergo, hostel-hostel kecil gitu ya, mini atau punyanya paroki. Saya karena memang pengennya adalah berziarah dan mengalir begitu saja dari penyelenggaraan yang ada di perjalanan itu, maka waktu itu saya kebanyakan nginep di penginapan-penginapan yang disediakan paroki. Karena apa? Gratis gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang kita memberi 5 euro gitu ya. Ada fasilitas, kita juga diberi untuk beberapa fasilitas seperti massage dan lain sebagainya, terus tempat mandi, kadang-kadang juga ada makanan di sana, tapi ya ala kadarnya begitu. Dan ya begitu, artinya menikmati apa yang disediakan. Dan saya sungguh belajar untuk itu, apa adanya, termasuk juga ketika cedera dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dinikmati aja, termasuk sakit, termasuk lapar, termasuk kering kerontang, termasuk lelah, termasuk kadang-kadang juga pengen ini itu tapi harus ngerem karena memang niatnya adalah ziarah, ya uang sakunya juga terbatas begitu. Dan justru disinilah ya saya berproses
Maka sekarang setelah saya menceritakan bagaimana pesiarahan Camino itu, jalan kaki itu, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk kira-kira pesan dari Camino untuk hidup saya itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini teman-teman ya yang saya temukan ya, pesan dari Camino, artinya dari pesiarahan jalan kaki yang saya jalani waktu itu. Memang waktunya sudah sangat lama ya. Saya menuliskan buku ini juga tahun berapa saya lupa, tapi setidak-tidaknya ketika saya menuliskan kembali, saya diajak untuk merenungkan kembali dari apa yang pernah saya jalani. Dan dari apa yang pernah saya jalani dan saya renungkan, lalu saya tuliskan, saya bagikan pada pembaca. Syukur ada, bukan banyak ya, tapi minimal ada puluhan atau ratusan pesiarah dari Indonesia yang akhirnya juga berjalan kaki melakukan ziarah Camino ini. Dan banyak dari sharing-sharing mereka, walaupun saya belum pernah bertemu secara langsung begitu ya, sharing-sharing mereka bahwa ya diteguhkan, lebih-lebih bersoal tentang peneguhan untuk jalan hidup saat ini begitu. Nah, lalu apa yang saya temukan? Ini secara pribadi demikian. Bahwa saya diajak untuk menjalani hidup dengan spirit seorang pesiarah atau caminatore gitu ya. Camino, persiarahan itu merupakan gambar guru dan teman kehidupan untuk saya. Saya merasakan bahwa ziarah itu pada gilirannya sebenarnya bukan hanya sekadar laku devotif, doa-doa mohon-mohon ini itu dan lain sebagainya. Tapi doa, devosi adalah sebuah perjalanan yang merangkum, yang melibatkan semua aspek dalam diri saya, sehingga disitulah saya sedang berlatih. Dan saya menyadari sebagai seorang homo viator, sebagai seorang musafir, sebagai seorang pengelana, sebagai seorang peziarah, sebagai seorang pencari sesuatu yang lebih, yakni Allah sendiri. Maka kalau saya adalah seorang musafir, saya seorang pengelana peziarah dalam kehidupan ini, saya harus aktif. Ya, saya tidak boleh diam saja. Kalau diam dalam konteks macam ini berarti saya habis, saya mati, saya selesai. Maka senantiasa diundang untuk terus-menerus sungguh-sungguh ya aktif, mencari, mencari dan mencari, belajar, belajar dan belajar. Tidak pernah henti karena saya adalah seorang homo viator begitu ya. Nah, berada selama berhari-hari di sepanjang jalan Santiago ternyata menyentakkan suatu ketersentuhan batin, sebuah perjalanan melatih diri dalam merapatkan relasi dengan Allah. Dan memang proses inilah yang saya temukan. Bahkan kalau saya lihat kembali begitu ya, doa saya di Santiago, doa saya di perjalanan ini gitu ya, itu terkabul justru setelah saya pulang, bukan di tempat ini, begitu saya merenungkan ya. Karena apa? Karena perjalanan di sini ini sungguh-sungguh memberi gambaran yang jelas, menjadi guru yang sedemikian baik mengajarkan sesuatu pada saya tentang kehidupan. Yang pertama adalah soal doa. Soal doa itu bukan hanya sekadar Tuhan, 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 tapi sungguh-sungguh adalah perjalanan sehari-hari. Dan di sini saya mengalami ya seperti itu doa. Doa itu ya, ini loh gambarannya demikian ya. Di tengah kerontang kering kayak gini ya, saya hanya bisa merunduk, berjalan pelan, diam, ya pokoknya menikmati prosesnya. Karena enggak bisa apa-apa ketika udah di tengah belantara kayak gini. Siang hari, lapar, haus, mungkin bawaan bekal juga cuma sedikit, yang dilakukan bisa untuk menikmati kerontangnya seperti itu apa? Ya sudah merunduk sambil jalan terus, karena meratap juga nggak ada artinya begitu. Pokoknya berjalan, meneruskan. Walaupun di sini nggak jelas loh, mana tujuannya, nggak penting. Yang penting adalah justru di perjalanan ini setia. Dan syukur ya, saya diberi teman yang sangat setia. Teman saya adalah ini Rosario ya, sambil merunduk gini sudah
nggak ada jalan lain ya hanya untuk menikmati setiap ritme, setiap hentakan, setiap lecet mungkin yang saya alami, dan disitulah diajak untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Walaupun doanya ya salam Maria diulang nggak tahu sudah sampai berapa kali begitu ya. Tapi ya itu diundang untuk sungguh-sungguh menghayati dalam doa itu. Lalu yang berikut adalah mati raga. Ya, saya diajak untuk belajar mati raga karena apa? Yang ngerem banyak hal. Dan akhirnya kalau raga saya juga diajak untuk mengurangi sesuatu hal, maka batin saya pun sedang diolah juga untuk berani mengurangi, untuk berani sungguh-sungguh ya tidak menikmati apa yang sebenarnya juga bisa saya nikmati saat itu. Misalkan konkretnya apa? Misalkan di sini saya gambarkan ya, di tas ini ya memang bekalnya itu hanya roti Prancis itu, sama air minum, atau mungkin buah berapa begitu ya. Dan itu cukup. Buat saya itu ya mesti cukup, karena kita mau bersiarah. Maka mati raga. Dan waktu itu saya hanya makan sekali, seperti saya katakan tadi, sore itu ya makan cukup kenyang sekali itu. Yang menunya pun menu bersiarah. Kalau nggak keliru dulu 7 sampai 9 euro begitu ya. Dan cuma itulah makan kenyangnya. Selebihnya ya makan makanan itu kayak snack gitu. Yang penting perut nggak sampai lapar banget. Maka waktu setelah siarah itu saya turun sekitar 5 kilo begitu ya. Lalu yang berikut adalah mengenali tanda gitu ya, karena di sepanjang jalan itu ya banyak tanda. Misalkan di sini ya ada salib yang dipajang, terus kemudian ada ini, Anda bisa menemukan tanda panah ini. Ini banyak sekali tergambar di sana di sepanjang jalan itu. Kalau kita masih berada di jalan yang ada gambar anak panah warna kuning atau warna apa, berarti kita tidak tersesat. Ada beberapa sepatu-sepatu peninggalan para peziarah yang rusak, mungkin tongkat dan lain sebagainya. Disitulah kita diingatkan ya akan tanda-tanda, simbol-simbol yang mengajari sesuatu. Lalu kita diajak untuk aktif alam batin kita, dan disinilah diajak untuk berefleksi. Maka ya ketika tiba di penginapan, ketika tiba di perhentian, itulah saya biasa menuliskan refleksi buku harian. Hari ini terjadi apa saja, saya mencoba menandai dan bagaimana saya mengalami Allah yang terlibat, Allah yang mungkin tadi ngajari saya sesuatu hal. Dan ya dari semua alur itu yang saya temukan sebenarnya proses belajar apa yang banyak bermain di saya adalah proses belajar rendah hati. Karena apa? Hampir semua perjalanan itu menunduk terus karena sudah lemes kadang-kadang gitu ya. Maka di sini saya menuliskan ya, di proses inilah belajar setia meskipun rapuh, karena rapuh. Kita nggak ada kekuatan lain. Ya, belajar setia. Lanjut terus sampai ke tujuan, menikmati prosesnya, belajar bangun meskipun lunglai. Kadang-kadang memang menyerah, kadang-kadang di situ kita nggak bisa apa-apa, tapi harus bangun. Kendati namanya bekal terbatas, nggak apa-apa. Belajar berpengharapan meskipun kerontang, karena memang ini panas. Apalagi waktu itu saya melakukan pada musim panas begitu ya. Dan disitulah belajar berbagi meskipun tiada. Ya kadang-kadang kita diajak berbagi, kita diajak terbuka terhadap penduduk setempat, meskipun mereka pakai dialek bahasa Spanyol, dialek Spanyol, dialek daerah situ, dan saya juga nggak ngerti bahasa Spanyol atau daerah dialek itu, saya mencoba sedikit-sedikit dengan bahasa Italia yang saya bisa sedikit gitu ya. Akhirnya juga connect, akhirnya juga terhubung, dan ada tutur sapa ini itu, dan akhirnya juga memberikan senyum. Menemukan itu, lalu juga dalam perjumpaan dengan teman-teman peziarah yang lain, walaupun bahasa terbatas, bahasa ungkap gitu ya, tapi bahasa-bahasa lain, bahasa bahwa kita satu tujuan menuju Santiago, menuju Santo Yakobus Rasul, disitulah yang menyatukan kita, dan kita sungguh-sungguh mau ya menerima apa adanya. Maka ya yang ada hanya senyuman, terus ben camino ya selamat jalan begitu ya. Lalu belajar mereguk penyelenggaraan ilahi meskipun berada dalam situasi seadanya. Belajar bersyukur dengan situasi yang ada. Dan ini memberi warna untuk saya sendiri sampai hidup yang saat ini juga. Dan saya berani mengatakan bahwa justru disitulah ya doa saya dikabulkan dalam pengertian, dalam proses untuk belajar kehidupan itu sendiri. Begitu. Nah, lalu hal lain ya.
Saya mengisahkan demikian. Ini sebagai sebuah, tadi saya menyebut sebagai tanda atau gambar begitu ya. Camino mengajari saya tentang apa ya? Tentang hidup itu sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Perjalanan untuk memilah, memilih, dan memutuskan mana yang sungguh-sungguh hakiki dalam hidup, mana yang sungguh-sungguh perlu dalam hidup. Itu Santiago, jalan ke Santiago mengajarkan saya tentang hal itu. Lalu gambarannya seperti apa? Begini gambarannya ya teman-teman ya. Ketika mau mulai ziarah karena berhari-hari sampai 12-an atau lebih mungkin waktu itu ya, maka saya bawa ransel yang serba lengkap. Pakaian 3 setel cukup dan lumayan, ada cadangan lagi. Minuman 2 botol kanan kiri ransel gitu ya, cukup. Makanan berlimpah. Saya buku karena nanti takut tersesat dan sebagainya, maka peta dan sebagainya lengkap semua. Lalu hal-hal lain yang saya gendong sendiri. Tapi ya sehari, 2 hari, 3 hari, saya masih kuat gendong tas ransel dengan aneka beban itu tadi. Kekhawatiran kalau nanti di sana nggak ada air minum, masih kuat. Tapi setelah naik ke bukit yang paling tinggi, lalu harus turun ke bukit, kalau nggak turun namanya Bukit Irago waktu itu ya, dan mau masuk daerah Fonsek Badong, disitulah saya mengalami cedera lutut, karena memang harus turun agak jauh sekali, dan akhirnya ya cedera lutut, dan saya harus ke apotek, saya ketemu dokter di sana, harus tetap melanjutkan perjalanan, ya mulai mempertimbangkan tentang bawaan di ransel. Akhirnya air minum tinggal sebotol, yang lain saya buang, pakaian yang tadinya 3 setel saya buang 1 lagi, ya cuma ya ada yang untuk ganti besok dan yang saya kenakan. Lalu buku-buku saya buang, dan begitu hingga menjadi ringan. Tadinya yang merasa perkasa nggak pakai tongkat, lalu cari tongkat kayu untuk belajar, untuk membantu menopang lutut. Lalu membuka juga keterbukaan pada teman-teman. Waktu itu saya ketemu dengan peziarah dari Korea, lalu mereka memberi semacam koyo untuk membalut cedera itu. Lalu juga mampir, tadi saya kisahkan mampir ke apotek, lalu mencoba ngobrol dengan dialek setempat. Saya menggunakan bahasa Italia seadanya, lalu di situ menemukan pertolongan, ada deker dan lain sebagainya. Dan disitulah akhirnya ya perjalanan hidup ya seperti itu. Boleh awal sekali punya rencana ini, itu, dan lain sebagainya, tapi pada gilirannya harus sungguh-sungguh berani melepas mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang sekadar ini dan sekadar itu, lalu sungguh-sungguh fokus pada yang sungguh-sungguh hakiki yang mengantar kita pada suatu tujuan. Dan untuk semuanya itu harus ada rela melepas. Maka perjalanan hidup setelah saya belajar dari Camino ini, ya memilah, memilih, memutuskan mana yang sungguh-sungguh hakiki, yang sungguh-sungguh bisa mengantar saya pada temuan akan Allah sendiri. Maka di sini saya simbolkan dengan buku yang pernah saya tulis. Ya, ini bukan tentang apa, tapi ini adalah perjalanan spiritual saya juga ketika saya belajar dari Camino itu, bahwa ya aspek rohani juga sesuatu yang berkembang, yang berjalan, yang tumbuh, dan kita harus rela untuk berproses masuk ke sana. Maka ini buku yang saya tulis ini ya buku yang memang memberikan semacam simpul-simpul rohani yang menengarai ya tahapan-tahapan perkembangan dalam memilih, memilah, dan memutuskan mana yang hakiki itu tadi. Dan ini yang memberi panorama untuk saya, dan saya berani belajar sesuatu hal dari hidup yang sedang saya jalani. Pasti setiap peristiwa, setiap keloan jalan, setiap tikungan, setiap turunan, setiap tanjakan memberi sesuatu untuk saya. Juga setiap benturan yang ada. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat hidup untuk diri saya, dan akhirnya saya diajak untuk menemukan makna dan perspektif baru dalam setiap melihat dan menjalani hidup, dan saya diteguhkan. Lalu saya juga diteguhkan oleh apa yang ditulis oleh Sarah Young, gitu ya, Sarah Young. Dan ini buat saya cukup inspiratif. Spirit peziarah. Paradoks sebuah peziarah adalah bahwa Anda harus meninggalkan wilayah nyaman demi menjelajahi tebing-tebing perkembangan rohani yang hendak membawa Anda menuju pada bentuk kenyamanan lain yang lebih mendalam.
Anda mesti berani meninggalkan kenyamanan rumah fisik, sehingga terbukalah rumah rohani diri Anda. Nah, di sini kita dengan ziarah Camino ini, dengan menyusuri atau menapak tilas jejak misi Yakobus Rasul, dengan berjalan kaki, disitulah saya diajak untuk belajar meninggalkan kenyamanan-kenyamanan pribadi. Lalu berani keluar dari diri sendiri, meskipun secara fisik, secara indrawi, secara kekinian mungkin tidak nyaman, tetapi saya yakin bahwa sesuatu itu sedang mengajari aneka hal untuk kehidupan saya, sedang membentuk aspek rohani saya, sedang membentuk aspek daya juang saya, sedang membentuk dan merawat sungguh bagaimana daya tahan saya, daya juang saya, ketekunan saya, kesetiaan saya, dan lain sebagainya, aspek-aspek keutamaan yang ada pada diri saya. Dan disitulah, seperti dikatakan oleh Sarah Hyouk itu ya, bahwa terbukalah rumah rohani diri Anda, semakin terbangun, dan akhirnya menemukan kekokohannya. Itu tentu sebuah harapan yang juga masih senantiasa lagi, ya saya katakan, masih menjadi peziarahan, masih akan terus berkembang, seturut juga dengan perjalanan yang akan saya hadapi ke depannya, dan saya yakin disitulah Allah sedang menanti saya untuk mengajari sesuatu justru ketika saya ada di jalan dan setia untuk selalu melangkahkan kaki saya di kehidupan yang sudah Dia berikan untuk saya. Nah, teman-teman, saya rasa itulah ya yang bisa saya bagikan pada Anda. Tentang spirit peziarah, minimal yang ingin saya bagikan adalah bahwa dari situlah peziarah itu mengajari, menjadi guru, menjadi gambar, menjadi teman untuk saya. Ingat bahwa perjalanan yang saya hadapi saat ini adalah sebuah perjalanan untuk sungguh-sungguh memilih, memilah, memutuskan mana yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah, mana yang sungguh-sungguh hakiki di dalam kehidupan ini. Dan berharap dengan sharing ini nanti juga akan dilanjutkan oleh Ibu Linda, sehingga apa yang saya sharingkan juga menjadi lebih konkret, lebih-lebih ketika ini dialami oleh seorang ibu, oleh seorang awam yang juga adalah seperti Anda semua. Demikian, terima kasih. Terima kasih Romo Elis atas